Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Amanya ya. Jadi di sini menjelang tes SKD kemarin kita sudah melaksanakan SKD ya. Selamat buat kalian yang lulus perankingan. Walaupun kali ini saya gagal di perankingan, walaupun saya masuk passing grade. Jadi kali ini saya mau share tentang pengalaman pribadi aku mengikuti tes SKB untuk guru sejarah. Jadi gini sebenarnya, kalau kita bandingkan nih antara tes untuk SKD dan SKB itu, jujur saya sendiri menurut pengalaman aku nih lebih mudah tes SKB gitu ya. Jadi gini, syaratnya cuma satu. Kalau misal nih, kalau tes SKD itu kan kita harus belajar berbagai macam literasi ilmu ya, kayak PPKN, sejarah, kemudian ada matematikanya, ada logikanya. Intinya kita belajarnya itu cabang banget gitu ya. Tapi kalau di SKB ini, aku berdasarkan pengalaman kemarin nih, soalnya itu cuma ada 100. Jadi nanti saya akan bagikan apa-apa saja sih kemarin yang keluar di SKB untuk khusus guru pendidikan sejarah. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda sih dengan apa yang biasa kita ajarkan. Kalau kalau kalian memang masih fresh graduate nih, eh, tidak jauh berbeda dengan apa yang kalian temukan di bangku kuliah, karena itu luar. Jujur kemarin waktu aku ikut SKB itu sebenarnya soalnya itu gampang-gampang, cuma saya itu tergeser sama yang udah punya serdi gitu. Jadi formasi saya itu butuh 3 orang, jadi kan ada 9 orang nih yang ikut SKB, tapi ternyata aku tuh sedih banget nih. Aku sebenarnya ranking 2, tapi ternyata mereka sudah pada punya serdik, jadi nggak apa-apa. Tahun ini juga aku gagal, tapi ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya aku mau share pengalaman nih buat kalian-kalian yang masih bingung sebenarnya SKB tesnya kayak apa sih gitu kan. Saya udah ngalami. Saya mau kasih share lah, paling tidak ini kan bulan Ramadan nih, aku mau kasih yang bermanfaat buat kalian, palingnya buat pedoman kalian apa sih yang harus dipelajari kalian untuk menghadapi tes SKB, seleksi kemampuan bidang itu ya. Video ini khusus untuk calon guru-guru sejarah yang mau jadi PNS nih, yang udah mau punya NIP nih, berjuang lagi ya satu tahap lagi, karena untuk guru itu tesnya cuma tinggal 1 kali ini, nggak ada tes fisik dan sebagainya, paling nanti tunggu di pemberkasan. Jadi gini, untuk kalian-kalian nih yang sudah mengajar di SMK khususnya, karena kemarin saya ngambil formasi di SMK, jadi uh, pelajarannya bener-bener semuanya itu dari apa yang kita ajarkan di bangku sekolah. Jadi nanti SKB itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama adalah kemampuan bidang pedagogiknya kita, itu kayak anak udah paham lah ya pedagogi itu apa. Yang kedua itu nanti bidangnya kita sendiri, bidang tentang misal guru sejarah ya tentang materi sejarah, kalau matematika juga tentang matematika dan sebagainya. Semuanya itu tentang apa yang kita pelajari selama kuliah dan apa yang kita terapkan di bangku kerja atau di sekolah gitu ya. Jadi nanti dari 100 soal itu terdiri dari 30 soal pedagogis. Soalnya gampang kok, maksudnya nggak yang teoritis banget ya gitu, analisis, jadi pemahaman lah. Kayak misal nih, aku jadi tugas kita di sekolah itu selain mengajar itu apa, itu aku masih ingat banget itu soal kayak gitu. Jadi tapi kalian juga harus hati-hati karena banyak soal yang jawaban yang mengecoh, karena soalnya jawabannya itu mirip-mirip banget, tapi pasti ada yang betul sih, agak yang ada yang bagus banget sedikit ya gitu loh. Jadi terus itu ya, kita tugas kita sebagai guru di sekolah itu selain ngajar apa aja sih gitu. Terus yang paling aku ingat nih, itu kayak analisis. Misal nih, dalam satu kelas itu ada anak yang sukanya ngomong sendiri, semuanya rame. Itu metode yang paling baik kita terapkan di kelas itu pakai metode apa sih? Diskusi atau kerja kelompok atau apa itu? Intinya itu gampang gampang sih, maksudnya kita untuk memilihnya. Oh, kalau anak suka ngomong berarti kan lebih ke misalnya presentasi gitu, atau metode diskusi, karena itu kan membutuhkan anak-anak yang vokal ya dalam pembelajaran ya gitu.
Kemudian ada lagi juga nih, masih ingat nih aku, misalnya nih di dalam kelas itu cenderung diem gitu. Apa sih metode yang paling tepat untuk memberikan materi supaya apa yang ingin kita sampaikan itu sampai ke mereka gitu. Itu ya sekilas tentang materi pedagogik. Kalian bisa cari itu kalau kalau yang sudah ngajar ya, paham ya, itu materi pedagogik. Ada juga itu kalian bisa latihan soal-soal untuk tes PPG. Itu kemarin aku sempat lihat waktu aku sebenarnya udah persiapan nih, tapi ternyata aku nggak ikut perankingan. Kemudian nih aku mau bahas tentang yang soal-soal sejarah nih. Ya maaf ya, aku buka buku karena aku juga nggak hafal-hafal banget sih. Jadi aku tadi udah buat ringkasannya gini. Jadi nanti kalau kalian yang sudah mengajar di SMK itu kan ada 13 bab ya. Itu keluar semua, bayangkan. Jadi waktu aku tes itu aku baru ngajar sampai bab 6 dari sampai mempertahankan kemerdekaan. Yang kesininya aduh aku nilainya mungkin banyak yang salah ya di situ karena aku lupa ingat gitu. Jadi dimulai dari pengantar ilmu sejarah gitu. Jadi kan bagaimana sih penulisan metode sejarah itu kan ada 4 tahapan, ada historiografi, kritik, ada heuristik, itulah intinya. Itu nanti keluar. Heuristik kan pengumpulan data. Kalian juga harus hafal kritik. Misalnya nih ada kemarin keluar lagi nih. Kritik kan ada dua, ekstern sama intern. Ini termasuk intern atau ekstern? Ingat ya, kalau ini kan itu dari dalam ya, kalau ekstern itu dari luar. Jadi kita gampang lah membedakan. Tuh. Kemudian ada juga alat ilmu bantu sejarah kayak geografi, arkeologi dan sebagainya itu. Terus kemarin yang keluar itu kalau nggak salah uh, alat bantu sejarah, ilmunya namanya ilmu yang mempelajari mata uang, nomistik gitu. Kemudian zaman prasejarah ini keluar banget nih manusia purba, ada Pithecanthropus, terus Pithecanthropus, ada Meganthropus, ada Homo sapiens dan homo-homo yang lain lah. Itu nanti dibedakan itu mana yang manusia yang sudah cerdas. Kita tahu ya, dari ketiga itu manusia yang sudah dikatakan sebagai manusia generasi sekarang itu adalah Homo sapiens. Nanti berikut dituliskan di situ ciri-cirinya itu termasuk manusia purba yang mana. Kemudian perbedaan food gathering dan food producing itu nanti food gathering itu ngapain aja sih? Yang bercocok tanam apa bukan? Terus kemudian apa cuma meramut? Nah itu nanti berburu dan meramu, dan itu nanti itu bakalan keluar. Kemudian pembagian zaman evolusi bumi itu keluar. Ada arkaikum, paleozoikum, mesozoikum itu ya. Quarter dan sebagainya itu juga keluar. Kemudian masuknya agama Hindu Buddha ini juga keluar nih. Masuknya agama Hindu Buddha itu kalian paling nggak tahu lah. Teori ini kan ada 4 nih. Ada teori Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Vaishya, dan arus balik itu kan 5 berarti ya. Itu kalian nggak usah dihafalin. Oh Brahmana nggak usah gitu kan, kalian saya yakin kalian udah hafal gitu. Yang harus kalian hafalin itu adalah tokohnya. Misalnya tokoh Brahmana, misalnya aku juga lupa-lupanya Karleur atau Enjekrum atau siapa, itu pasti keluar. Kemudian kerajaan-kerajaannya yang nanti kalau kemarin yang keluar itu seputar kerajaan Majapahit keluar. Kemudian kerajaan Singasari juga keluar. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia nih, aku masih ingat banget nih perkembangan Islam di Indonesia ini yang masuk bukan cara masuknya Islam ke Indonesia, tapi Wali Songonya keluar kalau nggak salah 4 soal. Yang aku masih ingat nih, yang pertama adalah yang menciptakan lagu Lir Ilir, itu siapa? Yang kedua kemarin aku kayaknya sempet salah dari situ, aku lupa itu Sunan Bonang atau Sunan Kalijaga, aku benar-benar lupa. Kemudian yang kedua itu yang menggunakan metode wayang ya, Sunan Kalijaga ya. Kemudian yang mendirikan pesantren itu. Terus kemudian yang menikah dengan Putri Campa itu yang dari keturunan Buddha itu siapa? Itu ya, itu termasuk itu Wali Songo kalau nggak salah keluar 4. Terus kemudian peninggalan kerajaan, peninggalan alkulturasinya dengan agama Hindu itu kan ada upacara mitoni gitu kan, sebenarnya bukan dari Islam ya, cuman kayak
perpaduan atau alkulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian bangsa Portugis, intinya bangsa Barat ya, bangsa Barat di Indonesia itu nanti juga keluar lumayan banyak gitu ya. Nanti ada jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Kenapa sampai bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dengan tiga semboyan ya, gold, glory, dan gospel. Kemudian nanti juga tanam paksa keluar. Kemudian kultur stelsel itu, kemudian ada VOC nanti penyebab keruntuhannya karena apa, itu yang paling ingat aku itu kemarin jawabannya karena banyak pegawai VOC yang korupsi karena mengumpulkan harta untuk diri sendiri itu. Kemudian kan setelah ini Republik Batav ini keluar ya, Indonesia sempat dijajah oleh bangsa Inggris. Ketika bangsa Belanda itu kalah oleh bangsa Inggris, kemudian Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Pemerintahan Raffles, kemudian Raffles kan di Indonesia kan banyak ya perannya gitu kan, penggalian Candi Borobudur, kemudian juga ada menulis buku History of Java, kemudian dalam kebudayaan intinya itu peranan Raffles di Indonesia. Kemudian nanti juga keluar politik etis ya, ada imigrasi, terus irigasi sama edukasi. Nah, sekolah-sekolahnya keluar nih, ada HBS, itu ada Angkoloro, sekolah-sekolah untuk bangsawan, sekolah-sekolah untuk pribumi, itu nanti keluar. Kemudian nanti masa pergerakan nasional, Budi Utomo keluar, kemudian Indis Partij keluar, itu ya organisasi-organisasinya. Kemudian penjajahan Jepang. Jepang nih, setelah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang, masuklah Jepang ke Indonesia. Itu yang pertama yang keluar adalah organisasi kan ada 3 nih, yang bersifat sosial kemasyarakatan, kemudian bersifat militer dan semi militer dan militer. Itu nanti keluar, ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat, ada Hizbullah, kemudian ada Gerakan 3A gitu. Keluar juga propagandanya yang katanya juga ini Jepang Cahaya Asia, pelindung Asia, pemimpin Asia, itu juga keluar. Kemudian nanti Romusa tadi udah ya. Selanjutnya ini nanti pergerakan mempertahankan kemerdekaan menuju kemerdekaan lah intinya lah ya. Itu nanti BPUPK itu keluar. BPUPK itu nanti yang keluar adalah sidangnya, ingat ya, sidangnya itu nanti keluar. Aku ingat banget, jadi ada yang pertama pertanyaannya itu tanggal berapa sidang BPUPK dilaksanakan, kemudian atau nanti yang keluar bisa jadi dibalik nih tempatnya itu ya. Kemudian ketuanya siapa, kalian ingat ya, Rajiman Bidodiningrat, bukan Insinyur Soekarno. Kalau Insinyur Soekarno adalah ketua PPKI. Kemudian ini keluar banget nih, aku masih ingat banget. Jadi siapa yang menyampaikan dasar negara tanggal 29 Mei gitu kan, ada 3 ya penyampai dasar negara, Mr. Sutomo, kemudian Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Kalau yang tanggal 29 siapa, nanti kalian cari sendiri. Yang pastinya yang tanggal 1 Juni itu adalah yang menyampaikan Insinyur Soekarno, yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi di situ kan ada Piagam Jakarta ya, yang nantinya akan diubah menjadi Pancasila, diubah di poin pertama. Kemudian PPKI ya, kalau PPKI sih seingat aku nggak keluar sih, keluarnya yang Panitia 9 juga keluar. Kemudian mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Indonesia kan belum selesai nih ya, belum selesai. Kemudian ada agresi militer yang pertama, kalau ini yang keluar agresi militer yang kedua. Kemudian ada pertempuran Surabaya, itu pemimpinnya siapa? Terkenal banget ya, Bung Tomo ya. Nggak tahu besok yang keluar yang pertempuran Surabaya atau pertempuran 5 hari di Semarang atau Bandung Lautan Api, itu kalian kemudian tokoh-tokohnya juga kalian harus hafalkan. Itu keluar sekitar 3 soal gitu ya. Kemudian ada agresi militer, konferensi meja bundar juga keluar.
Kemudian demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, sampai dengan Orde Baru, sampai dengan yang keluar itu sampai dengan masa pimpinan Soeharto atau Orde Baru itu. Jadi nanti penyimpangan-penyimpangan apa sih yang terjadi di masa Orde Baru. Kemudian demokrasi terpimpin itu seperti apa, demokrasi liberal seperti apa, nanti ada ureanya. Kemudian munculnya dekret presiden, kemudian pemilu itu pertama kali dilaksanakan kapan, itu keluar, aku ingat banget sama dekret presiden karena soalnya atas bawah. Kemudian sampai dengan jatuhnya Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie, kurang lebih soalnya seperti itu. Ingat ya, soalnya cuma 100. Kalau kemarin pengalaman aku waktu 100 menit untuk 90 menit ya, 90 menit untuk mengerjakan soal 100 di SKB ini, aku waktunya lebih banyak karena memang soalnya sesuai dengan bidang kita gitu. Cuman kalau yang di pedagogi emang agak bingungin gitu sih, tapi kalian pasti bisa lah kalau kalian mau ngejarnya. Misalnya kan berarti 70, setiap soal itu nilainya 5. Kalau kalian mau nilai maksimal, kalian maksimalkan di bidang dulu, jadi kalian langsung klik nomor 31 sampai dengan 100, itu soalnya tentang sejarah semuanya. Tapi kalau kalian mau, oh ya udah deh aku mau urutin aja gitu kan, sesuai dengan nomor gitu, ya udah. Nah, nomor 1 sampai 30 itu soalnya tentang pedagogi. Jadi gitu tips aku biar kalian nggak kayak aku nih, nggak kayak aku gagal nih dulu nih. Ya aku gagalnya karena ke Depok sama Serdik, tapi nggak apa-apa sih. Tapi paling nggak aku bisa share pengalaman aku ke kalian biar kalian tidak gugur seperti aku. Gitu aja yang bisa aku kasih. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian selalu berdoa. Ingat ini kan nggak tahu sih ini mau dilaksanakan kapan ya SKP-nya, karena kita tahu sendiri ya Indonesia lagi prihatin dengan kondisi yang seperti ini. Saya saja sebagai guru, aduh nggak berangkat ya, bosen juga sih, tapi ya udahlah, Bismillah aja, nggak apa-apa, semuanya akan kembali seperti semula. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.